Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman seiman dan seagama yang saya cintai, untuk mengawali jumpa kita pada kesempatan yang terbatas oleh ruang dan waktu ini, terlebih dahulu mari kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sampai saat ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang memperjuangkan Islam sampai kepada penjuru dunia, sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Heci Cikaliana dengan NIM 12140404040 akan berbagi pengetahuan yang saya miliki terkait dengan keharusan berdakwah berlandaskan amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana dalam suatu hadis disebutkan bahwa balighu ani walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Oke, hadirin berbahagia, sebagaimana kita semua tahu bahwasanya dakwah menjadi suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita, dan dakwah sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Dalam arti yang luas, dakwah sebagai suatu kewajiban untuk menyampaikan ajaran Islam. Setiap muslim memiliki kesempatan dan kewajiban untuk berdakwah minimal kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, lingkungan, dan lingkup terbesar yaitu kepada masyarakat sekitar, masyarakat semua gitu. Oke, berdakwah berarti mengajak orang lain untuk meninggalkan keburukan dan berpindah kepada hal-hal yang baik, untuk mencapai kebahagiaan yang tidak hanya kebahagiaan di dunia, akan tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada kebajikan atau kepada yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Lalu dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka, dan ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat di atas menyebutkan bahwasanya sebagai manusia atau sebagai umat terbaik, kita memiliki ketentuan-ketentuan untuk menjadi umat terbaik. Yang pertama itu menyuruh kepada kebajikan, yang kedua mencegah dari keburukan, dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ayat di atas menjelaskan bahwa manusia memiliki keharusan untuk mengingatkan manusia lainnya dari berbuat yang buruk dan mencegah dari keburukan juga. Dan alangkah baiknya sebagai manusia kita berlomba-lomba untuk berbuat yang baik. Dalam suatu hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara fayughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bil lisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangan, dan jika tidak bisa maka rubahlah dengan lisan, dan jika tidak bisa maka ingkarilah dengan hati, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Oke, tangan sebagai suatu anggota
atau organ dari tubuh kita, sehingga disebutkan dalam hadis ubahlah dengan tangan. Oleh karena itu, perbuatan seorang disandarkan pada tangannya, seperti ayat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika seorang tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan. Dan jika tidak bisa juga, maka rubahlah dengan hati. Oke, Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu mengatakan, pengingkaran suatu kemungkaran dengan hati adalah wajib bagi setiap muslim dalam segala keadaan. Adapun pengingkaran dengan tangan dan lisan dipandang sebagai kemampuan. Ulama lain menyebutkan bahwa mengingkari kemungkaran dalam hati dapat dilakukan dengan cara 1. Benci akan kemungkaran tersebut. Yang kedua, berpindah dari tempat kemungkaran yang tadi. Hati juga memiliki amalan. Hadis di atas menyebutkan ubahlah dengan tangan. Selanjutnya menyebutkan ubahlah dengan hati. Nah, iman itu terdiri dari amal dan niat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan atau menjadikan dalam mengubah kemungkaran itu ada amal dan niat. Mengubah kemungkaran dengan tangan dan lisan itu termasuk kepada amal. Sedangkan mengubah kemungkaran dengan hati itu termasuk kepada niat. Sedangkan terhadap kemungkaran sendiri diingatkan dengan cara yang halus dan lemah lembut, seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwa hendaklah memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran dengan 3 hal. Yang pertama, lemah lembut ketika memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Yang kedua, bersikap adil ketika memerintah dan melarang. Yang ketiga, berilmu pada apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Baik, untuk selanjutnya penerapan dari amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama itu penerapan dengan hati. Hati merupakan bentuk amar ma'ruf yang harus bisa dilakukan oleh setiap muslim. Jika seorang muslim melihat kemungkaran sedang hatinya tidak mengingkarinya, maka itu menunjukkan betapa lemah imannya atau bahkan sudah hilang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar juga adalah dengan menghajar atau mendiamkan atau menjauhinya. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada penerapan dengan lisan. Nah, setelah dengan hati mengingkari perbuatan yang mungkar, maka hal berikutnya yang harus dilakukan oleh setiap muslim adalah mengubahnya dengan lisan atau dengan tangan. Melihat mana yang mendatangkan maslahat dan mampu menghilangkan mudarat. Adapun rambu-rambu atau tingkatan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan dengan cara yang baik, memberi pengertian bahwa apa yang dilakukan ini salah. Yang kedua, melarang dengan nasihat yang baik, menakut-nakutinya dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, yang ketiga, melarang dengan mengeraskan suara dengan nada yang lantang dan tegas. Keempat, memberikan ancaman dan hal-hal yang membuat takut untuk mengulangi perbuatan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada penerapan dengan tangan. Nah, adapun rambu-rambu atau tingkatan dari amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil atau menghancurkan alat-alat yang digunakan untuk berbuat kemunkaran tersebut. Yang kedua, mengingatkan dan memberikan hukuman secara fisik tanpa harus menimbulkan rasa sakit yang signifikan. Lalu yang ketiga, mengubahnya dengan tangan dengan menggunakan alat hukuman, bisa tongkat atau cemeti atau yang lain-lain. Lalu yang keempat, membawa bala bantuan untuk mengubahnya pada kasus kemunkaran yang cukup besar. Oke. Dari berpuluh-puluh kata atau bahkan beratus-ratus kata yang sudah saya sampaikan dari awal hingga saat ini, sebagai seorang manusia, tentunya saya tidak akan pernah luput dari kesalahan. Maka dari itu, jika ada tutur kata yang dirasa kurang berkenan, saya berharap bisa diberikan ruang maaf untuk hal itu. Semoga apa yang telah saya sampaikan
itu memberikan atau membawa manfaat yang besar. Dan saya ucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan kesempatannya. Ungzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.